Bab 2. Apa yang membuat kelima pesan efektif? Untuk menerapkan kelima pesan dalam mengasuh secara positif itu, kita mula-mula harus mengerti persyaratannya agar pesan-pesan itu efektif. Kemahiran mengasuh yang baru ini tidak akan berhasil kalau kita tetap mau mengendalikan anak-anak dengan menggunakan ancaman, pukulan, hukuman, atau rasa bersalah. Mengasuh dengan menggunakan rasa takut mematikan kemampuan anak untuk bersikap tanggap terhadap asuhan secara positif. Sebaliknya, kalau kita tidak tahu bagaimana kita harus menggantikan hukuman dan pukulan dengan cara yang lebih positif untuk menciptakan sikap kooperatif, kelima pesan ini pun tidak akan bekerja. Kita tidak cukup hanya berhenti menghukum anak-anak, tetapi juga harus menerapkan kemahiran baru untuk menciptakan inovasi, pengendalian, dan sikap kooperatif. Kalau mengasuh anak dikaitkan dengan rasa takut, anak-anak tidak akan tanggap terhadap kelima pesan positif. Agar cara pendekatan baru ini berhasil, orang tua harus melepaskan praktek-praktek mengasuh berdasarkan rasa takut yang kini sudah ketinggalan zaman. Berganti-ganti mengguna Berganti-ganti menggunakan cara lama dan baru tidak akan bekerja, tidak akan tidak akan dapat memperlakukan anak-anak seolah-olah mereka itu baik dan tanpa celah untuk mendorong mereka memunculkan kebesaran bawaan mereka dan selang seminggu kemudian memukuli pantat mereka karena nakal. Kalau kita ingin anak-anak merasa senang dengan dirinya sendiri, kita harus berhenti membuat mereka merasa jelek. Kalau kita ingin anak-anak merasa percaya diri, kita harus berhenti mengendalikan mereka dengan rasa takut. Kalau kita ingin anak-anak bersikap hormat kepada orang lain, kita harus belajar memperlihatkan hormat kita kepada mereka secara sepantasnya. Anak-anak belajar lewat teladan. Kalau orang tua menangani mereka dengan kekerasan, mereka akan menggunakan kekerasan atau sekurang-kurangnya berperilaku kejam atau tanpa perasaan bila mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Note, tidaklah efektif memperlakukan anak-anak seolah-olah mereka itu baik dan tanpa celah, lalu seminggu kemudian memukuli pantat mereka karena nakal. Tekanan tugas mengasuh anak. Penemuan para ahli psikologi barat membuat kita semakin menyadari besarnya pengaruh masa anak-anak bagi keberhasilan dalam kehidupan. Baik kehidupan kita untuk menciptakan keberhasilan lahiriah maupun kemampuan untuk berbahagia dan merasa puas sangat dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan masa anak-anak. Kita sekarang menerima pandangan ini sebagai pengetahuan yang diterima umum, tetapi 50 tahun yang lalu saja banyak yang belum bisa menerimanya. Sebelum adanya pandangan baru ini, bagaimana kita mengasuh anak tidaklah menjadi prioritas. Keberhasilan kita dalam kehidupan dikaitkan terutama dengan gen, status keluarga, kerja keras, peluang, watak, keanggotaan dalam agama, atau keberuntungan. Dalam berbagai budaya timur yang pada umumnya percaya pada kehidupan lampau dan kehidupan mendatang, karma yang lalu juga dipandang sebagai faktor penting yang berpengaruh. Kalau orang hidup baik pada kehidupan yang dahulu, maka hal-hal yang baik akan terjadi padanya dalam kehidupan ini. Orang tua tentu selalu mencintai anak-anaknya, tetapi bagaimana orang tua memperlihatkan cintanya dengan kemahiran mengasuh anak tidak dianggap penting, benar. Sekarang, setelah mendalami psikologi selama 50 tahun, kita menyadari bahwa cara orang tua memperlihatkan cintanya sangat menentukan keadaan anak-anak. Dengan pengetahuan yang makin meningkat mengenai pentingnya masa anak-anak, orang tua sekarang merasakan tekanan dan tanggung jawab yang makin besar untuk menemukan dan menggunakan cara mengasuh yang paling baik. Seringkali tekanan untuk menjadi orang tua yang sempurna ini membawa mereka ke arah yang salah.
Orang tua pada umumnya melakukan kekeliruan dengan terlalu memfokuskan perhatian pada usaha memberikan lebih banyak kepada anaknya. Dan apa yang mereka berikan seringkali menimbulkan akibat sebaliknya. Lebih banyak uang, lebih banyak mainan, lebih banyak barang, lebih banyak hiburan, lebih banyak pendidikan, lebih banyak kegiatan sesudah sekolah, lebih banyak latihan, lebih banyak bantuan, lebih banyak pujian, lebih banyak waktu, lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak kebebasan, lebih banyak disiplin, lebih banyak pengawasan, lebih banyak hukuman, lebih banyak izin, lebih banyak komunikasi, dan sebagainya. Lebih banyak dalam segala hal ini bukanlah yang benar-benar dibutuhkan anak-anak sekarang. Seperti di bidang-bidang lain, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Yang dibutuhkan anak-anak bukanlah lebih banyak, mereka butuh berbeda. Sebagai orang tua, kita tidak harus memberi lebih banyak, tetapi kita membutuhkan suatu pendekatan yang berbeda dengan pendekatan orang tua kita dulu. Menemukan cara baru mengasuh anak. Sekarang ini kita dihadapkan pada kebutuhan menemukan cara baru mengasuh anak untuk membentuk anak-anak kita menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan sukses. Kini menjadi semakin jelas bahwa peranan kita sebagai orang tua tidaklah untuk mengambil segala tanggung jawab, melainkan hanya untuk memupuk yang sudah ada. Di dalam diri setiap anak terdapat benih-benih kebesaran. Peranan kita adalah memberikan lingkungan yang aman dan memberi semangat sehingga anak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Pendekatan dan cara tradisional dalam mengasuh anak yang cocok untuk masa lalu tidak akan efektif bagi anak sekarang. Anak sekarang berbeda. Anak sekarang lebih bersentuhan dengan perasaan mereka dan karenanya lebih sadar diri. Dengan pergeseran kesadaran ini, kebutuhan mereka telah berubah. Kebutuhan mereka telah berubah pula. Setiap generasi bergerak maju untuk memecahkan masalah dari masa lalu, tetapi dalam membuat langkah itu berbagai tantangan baru muncul. Dalam setiap bidang usaha, kita harus terus membuat penyesuaian agar mencapai sukses. Kebutuhan anak-anak kita sekarang berbeda dengan kebutuhan generasi yang lalu. Sebagai orang tua, kita sekarang menghadapi suatu perubahan yang sudah berjalan sejak 2000 tahun lalu. Perubahan itu berupa pergeseran cara mengasuh anak dari yang berdasar pada rasa takut ke yang berdasar cinta. Notes: mengasuh secara positif adalah merupakan pergeseran dari mengasuh berdasarkan rasa takut ke mengasuh berdasarkan cinta. Lanjut. Mengasuh secara positif memusatkan perhatian pada pendekatan dan strategi baru untuk memotivasi anak dengan cinta dan bukan dengan rasa takut akan hukuman, penghinaan, atau hilangnya cinta. Walaupun sekarang kedengaran masuk akal bila dibandingkan dengan cara mengasuh yang tradisional, cara ini merupakan suatu pengertian yang radikal. Mengasuh atas dasar cinta bertentangan dengan reaksi naluriah kita yang terdalam bila kita merasa bahwa kita lepas kendali, atau bila kita takut akan kehilangan kendali. Mengasuh berdasarkan cinta memusatkan perhatian pada usaha memotivasi anak untuk bersikap kooperatif tanpa menggunakan rasa takut akan hukuman. Setiap orang tua kenal akan reaksi otomatis seperti berikut. Kalau tidak berhenti, akan ibu atau ayah ... Dan datanglah ancaman itu. Atau kata-kata kuno, kalau kamu tidak mau dengar ibu akan bilang pada ayah, kalau ayah pulang nanti. Menguasai anak dengan rasa takut, walaupun kita tidak menginginkannya, adalah suatu reaksi otomatis. Di dalam sekolah sekarang, guru-guru berusaha memotivasi anak untuk bertindak lebih baik dengan rasa takut akan ujian masuk perguruan tinggi. Semua rasa takut ini hanya membuat anak lebih cemas dan lebih tertekan. Ada anak-anak yang sudah mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi sejak ia duduk di kelas 1. Melepaskan cara memukul, mengancam, dan menghukum
bisa jadi terdengar sebagai tindakan penuh kasih. Tetapi kalau anak kita tiba-tiba rewel di tempat antrian dan tidak tahu cara lain, tampaknya kita tidak dapat berbuat apa-apa selain mengancam dia dengan hukuman atau memukulnya. Kalau anak kita tidak mau mengenakan seragam sekolahnya di pagi hari atau tidak mau menyikat giginya di malam hari, secara otomatis kita akan menggunakan ancaman dan hukuman. Walaupun mungkin kita tidak ingin menggunakan ancaman dan hukuman, kalau semua cara lain tidak efektif, itulah satu-satunya yang kita punyai. Dan memang itulah satu-satunya yang kita punyai, karena kita belum tahu apa-apa tentang mengasuh anak secara positif. Notes, kalau anak bertingkah di tempat antrian dan tidak tahu harus berbuat apa, maka mengancam dan memukul tampaknya merupakan pemecahan satu-satunya. Lanjut, kita dapat mengubah cara di atas itu dan mengatasi masalah dengan cara berbeda dengan cara kita dulu dibesarkan hanya kalau kita telah menemukan suatu cara baru yang efektif. Kita dapat dengan berhasil melepaskan cara mengasuh lama yang didasarkan atas rasa takut kalau kita sudah tahu kemahiran baru yang diperlukan untuk membangkitkan dan menarik dari anak-anak kita, bagian yang bersikap kooperatif dan sudah dimotivasi untuk berperilaku selaras dengan kemauan dan keinginan kita. Sejarah singkat mengasuh anak. Ribuan tahun lalu, anak-anak diperlakukan dengan cara lebih buruk daripada cara kita memperlakukan binatang sekarang. Kalau seorang anak tidak patuh kepada orang tuanya, ia dipukuli atau dihukum, dan kadang-kadang bahkan dibunuh. Tempat penguburan di Roma dari zaman 2000 tahun yang lalu telah mengungkapkan tubuh ratusan ribu anak laki-laki yang telah dipukuli dan dibunuh oleh ayah mereka karena tidak patuh. Selama bertahun-tahun, kita telah meninggalkan perlakuan kasar dan merusak yang kelewat batas itu. Dewasa ini, kebanyakan orang tua memukul anak mereka hanya sebagai cara terakhir, kalau cara-cara lain tidak efektif atau kalau orang tua tak dapat mengendalikan diri. Walaupun begitu, peninggalan lama ini masih ada. Bahkan dalam suatu keluarga yang damai pun masih ada anak yang berkata, "Kalau kamu melakukan itu, kamu akan dibunuh." Atau mereka bisa membunuhmu karena itu. Walaupun kalau ditanya anak-anak itu tidak bermaksud mengatakan benar-benar dibunuh atau benar-benar membunuh, ucapan itu merupakan petunjuk jelas mengenai pengaruh rasa takut yang digunakan untuk menciptakan keteraturan atau kelakuan baik. Walaupun kita telah melewati waktu panjang 2000 tahun, penggunaan rasa takut itu masih tertanam. Beberapa orang tua dewasa ini masih menganggap perlu memukul anak mereka. Saya jadi teringat akan suatu contoh yang dramatik. 10 tahun lalu, saya mengobrol dengan seorang sopir taksi dari Yugoslavia. Ia mengatakan bahwa yang menjadi masalah di Amerika adalah bahwa orang tua bersikap terlalu lunak. Orang tidak memukul anak-anak lagi. Saya bertanya kepadanya, apakah ia sering dipukul? Dengan bangga ia berkata bahwa itulah sebabnya ia begitu berhasil dan demikian juga anak-anaknya. Dia maupun anak-anaknya tidak pernah masuk penjara semalam pun. Ia terus bercerita bahwa tidak satu hari pun berlalu tanpa pukulan selama ia tumbuh dewasa. Setelah menjadi dewasa, ia merasa bersyukur atas semua pukulan yang diterimanya. Ia berkata penuh keyakinan bahwa itulah kebiasaan di negerinya, dan itu telah menyelamatkan dirinya sehingga ia tidak menjadi penjahat. Itulah suatu reaksi psikologis yang mengherankan. Cukup sering, anak yang dipukuli dengan hebat atau diperlakukan dengan kejam akan terikat semakin kuat dengan orang yang memperlakukannya dengan kejam. Sedikit demi sedikit, anak mulai membenarkan perlakuan itu, bukannya melihat apa yang telah dialaminya sebagai perlakuan tidak baik. Anak itu bahkan membela tindakan kejam orang tuanya. Bila dia sendiri kemudian mempunyai anak, tentu saja ia merasa bahwa anak-anaknya sepantasnya mendapatkan perlakuan yang sama.
Itulah sebabnya, bagi beberapa orang tua, begitu sulit menyesuaikan diri dengan teknik mengasuh anak secara positif. Mereka begitu kuat berpegang pada cara mengasuh dengan cara takut, dengan rasa takut. Karena mereka telah dibesarkan dengan dihukum dan merasa bahwa anak-anak mereka sepantasnya mendapat perlakuan yang sama. Mereka percaya bahwa cara mereka dibesarkan telah membantu mereka menjadi warga yang lebih baik dan karenanya cara tersebut akan membantu anak-anak mereka. Biasalah orang Biasalah orang mendengar anak yang diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya berkata, "Aku nakal sekali sampai ayah terpaksa memukulku." Notes: anak-anak yang dipukuli atau diperlakukan tidak baik akan memihak orang yang memperlakukan mereka dengan tidak baik dan membela perlakuan mereka. Tentu saja, dari orang tua yang dulu dipukuli, lebih banyak yang kini melihat cara itu sebagai cara yang sudah ketinggalan zaman. Tetapi mereka tidak tahu tindakan lain yang harus mereka lakukan. Walaupun mereka tidak suka memukul atau menghukum, mereka tidak punya pilihan. Ada pula orang tua yang tidak mau ada pula orang tua yang telah tidak memukul dan sebagai akibatnya kehilangan kendali atas anak-anak mereka atau anak-anak mengembangkan harga diri tersendiri. Kalau kita melepas cara memukul dan menghukum, kita harus mempunyai cara lain sebagai pengganti yang mampu berjalan secara efektif untuk menangani anak-anak kita dan menciptakan sikap kooperatif dalam diri anak-anak kita. Bila yang masuk kekerasan, yang keluar juga kekerasan. Bila anak-anak bersikap reseptif, berperasaan, dan terbuka seperti anak-anak sekarang, begitu kekerasan masuk, kekerasan itu akan keluar. Tidak diragukan lagi bahwa bila anak-anak ditangani dengan menggunakan ancaman kekerasan, hukuman, dan rasa bersalah, kelak pada waktu mereka merasa lepas kendali, mereka akan menggunakan kekerasan, hukuman, atau rasa bersalah untuk mendapatkan kendali kembali. Segala perilaku tak karuan serta kekerasan yang menjadi-jadi dalam masyarakat kita sekarang adalah karena orang tidak tahu cara lain untuk mengatasi kuatnya perasaan yang menguasai mereka. Bila perasaan tidak dibangkitkan dengan cara demikian, kekerasan dan hukuman bekerja dengan efektif. Tetapi dewasa ini dunianya berbeda. Orang tua lebih sadar dan lebih berperasaan, dan demikian juga anak-anak. Kalau tidak ada cara baru untuk menangani dan mengendalikan anak-anak, mereka akan menjadi semakin keras dan terus melakukan tindakan yang tak berguna. Ada dua kemungkinan, yaitu mereka akan memunculkan perasaan mereka dalam tindakan agresif dan pemberontakan, atau mereka akan mengarahkan kekerasan itu kepada diri sendiri dan memperlakukan diri mereka dengan tidak menghargai diri sendiri. Karena mereka jadi membenci orang lain atau membenci diri sendiri dan sering membenci keduanya. Notes: anak-anak yang mengalami tindak kekerasan akan membenci orang lain atau membenci diri sendiri. Next, saya hanya dapat tertawa ketika beberapa kali mengatakan bahwa tidak ada studi ilmiah yang membuktikan bahwa memukul anak membuat mereka jadi keras. Itulah yang mereka katakan ketika saya mulai mengajarkan Men are from Mars, Women are from Venus. Lebih dari 15 tahun yang lalu, mereka bertanya, mana studi yang membuktikan bahwa pria dan wanita itu berbeda? Ini hanya penalaran dan akal sehat. Studi ilmiah memang sangat berguna untuk menjelaskan apa yang kita sadari dan pandangan kita. Tetapi, kalau kita menjadi terlalu bergantung pada studi ilmiah dan mengabaikan penalaran akal sehat, kita telah melangkah terlalu jauh. Kalau demikian halnya, penelitian ilmiah akan menjadi sama berbahayanya dengan kepercayaan tahayul yang hendak dijauhkan dari masyarakat.
Untungnya, tidak semua ahli dan peneliti berpikiran begitu picik dan dengan mudah mengingkari akal sehat. Notes: kalau kita bergantung pada studi ilmiah dan mengingkari akal sehat, kita telah melangkah terlalu jauh. Lanjut. Walaupun kekerasan masuk, kekerasan keluar, itu masuk akal, studi juga menunjukkan bahwa mengalami kekerasan membuat anak-anak lebih keras. Sesudah keributan di Los Angeles pada tahun 1989, berbagai kelompok anak diajak menonton rekaman video kekerasan itu selama 3 menit. Sesudah itu, anak-anak disuruh bermain di kamar lain, di mana tersedia berbagai mainan kekerasan dan mainan non-kekerasan. Ketika anak-anak diberitahu bahwa kekerasan di TV hanyalah permainan pura-pura keras, anak-anak tidak bermain dengan mainan kekerasan, tetapi memilih bermain dengan mainan yang lebih netral dan lebih memupuk watak. Ketika dikatakan bahwa kekerasan di TV itu sungguh-sungguh, hampir semua anak bermain dengan mainan kekerasan. Agresi meningkat secara dramatis. Menonton kekerasan real di TV jelas-jelas memicu meningkatnya agresi dalam diri anak-anak itu. Setelah mencapai umur 14 tahun, barulah anak-anak atau remaja mengembangkan sepenuhnya daya pengenalan mereka untuk mengerti suatu situasi hipotesis. Kalaupun seorang anak atau remaja diberitahu bahwa para pemain di TV hanya berpura-pura, mereka tidak akan lama mengingat pemberitahuan itu. Dan kalau mereka ingat, setelah 5 atau 10 menit mereka akan secara emosional menghadapi semua kejadian di TV itu sebagai kejadian sungguh-sungguh. Bila anak-anak menyaksikan kekerasan atau perilaku jahat di TV, mereka sampai taraf tertentu akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan perasaan sehat seperti rasa bersalah, keseriusan, dan kepekaan. Notes: bila anak-anak tidak secara berlebih terangsang oleh kekerasan dan kekejian di TV, mereka jelas lebih tenang, lebih rileks, dan damai. Kalau ada sebuah film yang menurut ayah atau ibu baik-baik saja bagi anak remaja, tetapi mereka tidak yakin benar, maka lebih baik biarkan anak itu menontonnya lewat video di rumah. Video yang diputar di rumah dengan lampu menyala mempunyai pengaruh yang lebih kecil daripada film di gedung bioskop yang gelap dengan layarnya yang jauh lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Film di gedung bioskop meningkatkan kemampuan seorang dewasa untuk menangguhkan ketidakpercayaannya dan untuk mengalami naik turunnya emosi film yang ditayangkan. Film bioskop dimaksudkan bagi orang dewasa untuk melupakan apa yang sungguh-sungguh, sehingga untuk sementara mereka dapat merasa seolah-olah film itu memang sungguh-sungguh. Anak-anak perlu selalu diingatkan bahwa apa yang mereka lihat di layar tidaklah sungguh-sungguh. Terlalu banyak nonton bioskop atau terlalu banyak nonton TV, walau tanpa kekerasan dan adegan keji sekalipun, dapat memberikan rangsangan yang terlalu kuat bagi anak-anak. Salah satu dari reaksi anak yang paling umum adalah meniru-niru atau tidak dapat mengendalikan diri. Anak-anak belajar terutama lewat peniruan. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka lakukan. Terlalu banyak masukan panca indera melanda sistem saraf mereka, dan mereka jadi mudah tersinggung, banyak menuntut, mudah terseret perasaan, rewel, terlalu perasa, dan bersikap tidak kooperatif. Rangsangan terlalu banyak bukanlah pengaruh yang sehat. Notes: orang tua mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar daripada TV pada anak-anak. Kalau anak-anak dibesarkan dengan anggapan bahwa mereka jahat dan pantas dihukum, kekerasan di TV dan di film bioskop mempunyai pengaruh negatif yang jauh lebih besar. Kalau anak-anak dibesarkan dengan cara mengasuh yang tidak menggunakan pukulan, hukuman, atau rasa bersalah, mereka masih dipengaruhi oleh tontonan kekerasan. Tetapi sekurang-kurangnya, mereka tidak begitu tertarik pada kekerasan itu.
Orang tua harus rajin melindungi anak-anak dari pengaruh TV dan film yang terlalu banyak mempertontonkan seks dan kekerasan. Kekuasaan untuk membesarkan anak-anak yang sehat berada di tangan orang tua. Kita tidak dapat terlalu mempersalahkan Hollywood atas masalah meningkatnya kekerasan di kalangan orang muda. Selama mereka dibesarkan dengan dasar rasa takut dan rasa bersalah, anak-anak akan terus menginginkan kekerasan yang ditawarkan Hollywood. Oke, lanjut. Halaman 32. Mengapa anak-anak menjadi susah diatur dan suka merusak? Ada alasan jelas mengapa anak-anak di sekolah sekarang lebih susah diatur, bersikap tidak hormat, agresif, dan suka kekerasan. Ini sebenarnya bukanlah suatu misteri. Kalau anak-anak dirangsang terlalu banyak oleh agresi atau ancaman hukuman di rumah, terciptalah sifat hiperaktif pada anak laki-laki, atau apa yang sekarang didiagnosis sebagai gangguan karena kurang mendapat perhatian. Pada anak perempuan, kecenderungan agresif diwujudkan terhadap diri sendiri berupa perasaan kurang harga diri dan gangguan makan. Cobalah memasuki penjara, dan Anda akan melihat bahwa semua pelaku kekerasan yang menjalani hukuman tanpa kecuali adalah orang-orang yang pada masa kanak-kanaknya mengalami hukuman dan dipukuli dengan berat. Kekejaman yang mereka derita sungguh menyedihkan, sebagaimana kekejaman yang mereka lakukan terhadap korban-korban mereka. Tetapi di luar penjara dan kantor penasihat pun jutaan orang menderita depresi, kecemasan, apati, dan gangguan emosional lain sebagai akibat cara mengasuh yang didasari rasa takut. Sebaliknya, banyaklah anak sekarang yang suka merusak, terhambat karena cara mengasuh yang lembut dari orang tua mereka. Sikap skeptis orang tua tradisional mengenai cara mengasuh modern yang lembut bila diterima. Walaupun ada maksud untuk mengasuh anak-anak dengan dasar cinta, kemahiran untuk membuatnya efektif belum diterapkan. Kebebasan dan kekuasaan yang diberikan oleh 5 pesan harus diimbangi dengan kemahiran yang sama kuatnya kalau orang tua mau tetap menguasai anak-anak dan menciptakan sikap kooperatif pada anak-anak itu. Kalau kita mau mengendarai sebuah mobil yang cepat larinya, pastikan bahwa remnya pakem. Kita tidak dapat memberi anak-anak kita kebebasan lebih banyak kalau kita tidak mempunyai kemahiran untuk menahan mereka, agar mereka tetap berperilaku menurut aturan. Note: kita tidak dapat memberi anak-anak kebebasan lebih banyak kalau kita tidak mempunyai kemahiran untuk menahan mereka agar mereka tetap berperilaku menurut aturan. Lanjut. Orang tua yang semasa kanak-kanaknya mendapat perlakuan tidak baik, banyak yang membuat keputusan untuk tidak pernah memukul, menyakiti, menghina, atau menghukum anak-anak mereka. Mereka tahu apa yang tidak efektif, dan untuk orang tua yang lebih baik, mereka tidak akan melakukan semua itu. Masalahnya sekarang, mereka tidak tahu bagaimana mereka harus menggantikan cara mengasuh yang lama yang didasari rasa takut itu dengan cara baru yang didasari cinta. Tidak mau menekan anak untuk berdisiplin seringkali menyebabkan si anak menjadi manja. Mengasuh anak secara lembut ini sama tidak efektifnya dengan mengasuh secara tradisional berdasarkan rasa takut. Melepaskan cara lama yang didasarkan pada rasa takut hanya efektif kalau kita menggantinya dengan suatu cara yang lebih efektif. Walaupun anak-anak sekarang mempunyai kebutuhan baru.
Mereka tetap membutuhkan orang tua yang mengendalikan mereka. Kalau tidak, betapapun besarnya cinta kita kepada anak-anak kita, mereka akan lepas kendali. Mengasuh secara positif menggunakan kebiasaan memberi anak waktu menyendiri dengan berbagai cara yang cocok untuk usia si anak. Sebagai ganti perlunya memukul atau menghukum dia. Namun, pemberian waktu menyendiri ini hanya dilakukan sebagai langkah terakhir. Lama sebelum kita meminta anak menyendiri, untuk sementara ada banyak cara yang harus diterapkan agar langkah tersebut membawa hasil baik. Kalau tidak, langkah itu hanya akan merupakan satu langkah lagi cara menghukum atas dasar rasa takut dan akan kehilangan keefektifannya. Dalam memikirkan suatu cara untuk menggantikan cara mengasuh anak yang didasari rasa takut atau rasa bersalah, kita sungguh perlu berpikir sejenak mengapa seseorang harus dipukul atau harus menderita karena ia telah membuat suatu kesalahan. Tak seorang pun pantas dihukum, setiap orang pantas dicintai dan diberi dukungan. Pada masa lalu pun, tak seorang pun pantas menerima hukuman, tetapi itulah cara satu-satunya yang dikenal orang tua untuk memegang dan mempertahankan kendali. Hukuman dan pukulan membantu orang tua tetap berkuasa dan mengendalikan anak-anak mereka. Sekarang, pukulan dan hukuman mempunyai efek sebaliknya. Pada masa lalu, anak-anak tidak memiliki kapasitas dalam diri mereka untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Rasa takut akan hukuman penting untuk mematahkan semangat dan keinginan mereka untuk berperilaku tidak baik. Semakin berani seorang anak melawan, semakin berat hukuman yang diterimanya. Hukuman itu diperlukan untuk mematahkan kemauan mereka. Justru patahnya kemauan macam inilah yang akan memungkinkan orang mentolerir atau bahkan mendukung kekejaman tindakan Raja Lalim dan diktator dalam sejarah. Rakyat yang berkemauan lemah membiarkan tindakan kekerasan terjadi. Untunglah, sekarang waktu telah berubah dan masyarakat tidak akan mentolerir dan mendukung penguasa yang bertindak kejam. Nah, bagaimana masyarakat berubah? Anak-anak pun berubah. Anak-anak kita tidak mau dijinakan, tetapi akan terus memberontak bila dipukul atau dihukum. Kalau Anda belum bisa melepaskan cara memukul dan menghukum dalam mengasuh anak-anak, coba ajukan pertanyaan ini pada diri Anda. Kalau ada cara-cara lain yang mempunyai efek sama atau bahkan lebih baik tanpa menggunakan rasa takut, hukuman, atau rasa bersalah, maukah Anda mempertimbangkan untuk menggunakan cara itu? Tentu saja Anda mau. Kita tetap menggunakan dasar rasa takut, hukuman, dan rasa bersalah dalam mengasuh anak hanya karena kita tidak tahu cara lain. Sementara Anda membaca terus dan mengenal teknik-teknik mengasuh yang tidak menggunakan rasa takut dalam buku ini. Anda akan melihat teknik-teknik ini tidak hanya masuk akal, tetapi juga efektif. Inilah yang perlu saya tekankan. Kita tidak mempelajari pro dan kontra psikologis cara mengasuh anak. Kita berbicara tentang suatu cara alternatif yang begitu digunakan akan langsung bekerja secara efektif. Ribuan orang yang mengikuti seminar-seminar saya mengenai cara mengasuh anak telah mulai menggunakan pendekatan ini dan berhasil. Cara ini tidak hanya efektif, tetapi benar menuruti hati nurani Anda. Biarkan hati dan akal sehat Anda memberi Anda keyakinan dan keberanian untuk bergerak maju dengan melepaskan taktik-taktik mengasuh anak yang sudah ketinggalan zaman dan mulai menggunakan kemahiran baru mengasuh anak secara positif.
Pergeseran kesadaran hati nurani secara menyeluruh. Selama abad ke-20, psikologi barat mengalami perkembangan sebagai reaksi terhadap kebutuhan baru kesadaran hati nurani kolektif. Sahabat yang lalu, suatu eksplorasi introspektif terhadap perasaan, gairah, dan kebutuhan batin tidaklah dianggap begitu penting. Orang lain menaruh perhatian pada kelestarian dan keamanan mereka dan kurang memikirkan perasaan mereka. Bahkan, kebanyakan orang tidak menyadari perasaan mereka. Kebanyakan bahkan tidak sadar akan kebutuhan psikologis dan emosional mereka. Ketika dunia ini berubah, anak-anak kita pun berubah. Seringkali anak-anak saya lebih sadar dan lebih tahu dengan jelas tentang perasaan dalam diri mereka daripada saya tentang perasaan saya. Kita semua dilahirkan pada suatu zaman perubahan besar pada kesadaran hati nurani kolektif. Ketika kesadaran hati nurani masyarakat bergeser, dunia batin kita menjadi bertambah penting. Sifat-sifat baik seperti cinta, mengerti perasaan orang lain, sikap kooperatif, dan sikap pemaaf tidak lagi merupakan konsep luhur bagi ahli filsafat dan pemimpin rohani, tetapi hanya pengalaman sehari-hari. Perilaku dan kebiasaan orang berkuasa yang dulu dianggap wajar, sekarang dianggap penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah terisi ketidakadilan hati nurani manusia. Selama abad ke-8, berbagai agama dan institusi politik bertanggung jawab atas pembunuhan dan penyiksaan brutal jutaan orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak tak bersalah, hanya karena mereka mempunyai kepercayaan lain tentang Tuhan atau memilih obat-obatan alami untuk menyehatkan tubuh mereka. Ketidakadilan ini terus berlangsung sampai abad ke-19. Tetapi sekarang kebanyakan orang menentang tindakan itu. Sementara kesadaran hati nurani manusia terus berkembang. Hampir tidak masuk akal kalau masih ada orang yang membenarkan ketidakadilan tersebut. Kita sebenarnya tidak perlu diajari lagi bahwa membunuh, mencuri, memperkosa, dan merampok itu salah. Hati nurani kita mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Tidak perlu ada orang yang meyakinkan kita tentang hal itu. Demikian juga tidak masuk akal kalau kita membiarkan seorang pemimpin politik memulai suatu perang, menguasai suatu negara, dan mencuri semua barang seni dan budayanya yang berharga. Walaupun begitu, dewasa ini banyak museum di mana-mana di dunia yang menyimpan barang-barang curian atau barang-barang rampasan perang. Perilaku egosentrik psikopatik semacam ini merupakan perilaku yang dapat diterima 50 tahun yang lalu. Selagi kesadaran hati nurani kolektif masyarakat berubah, hati nurani kita mengalami evolusi. Demikian juga kecerdasan otak kita. Kalau orang tidak mampu mengerti apa yang benar dan apa yang salah, mereka memerlukan banyak aturan yang kemudian harus diberlakukan secara paksa dengan ancaman hukuman. Kalau seseorang mampu mengembangkan kesadaran hati nuraninya, perlunya ancaman hukuman menjadi ketinggalan zaman. Mengasuh anak secara positif tidak memusatkan perhatian untuk mengajarkan apa yang benar dan apa yang salah kepada anak-anak, melainkan membangkitkan dan mengembangkan kemampuan bawaan anak-anak untuk mengetahui dalam diri mereka apa yang benar dan apa yang salah. Mempunyai kesadaran hati nurani adalah kemampuan untuk mengetahui dalam diri sendiri apa yang benar dan apa yang salah. Seolah-olah ada kompas batin yang selalu menunjukkan arah yang benar. Kita tidak selalu mempunyai jawaban yang benar, tetapi kompas batin kita selalu akan menunjuk arah yang benar bagi diri kita sendiri.
Pada masa lalu, ada orang yang menggambarkan kesadaran hati nurani seperti mendengarkan suatu suara batin. Itulah satu-satunya cara mereka menggambarkan apa yang sedang dialami oleh orang kita, oleh setiap orang. Kita sekarang berkata saja, "Aku punya perasaan." Perasaan adalah pintu bagi jiwa atau roh dalam diri kita untuk berkomunikasi dengan kita. Kalau seseorang sudah membuta, yang dapat dilakukannya hanyalah patuh pada aturan dan menghukum orang yang tidak patuh. Orang yang hatinya terbuka dapat mengetahui apa yang benar baginya. Kalau kesadaran batin semacam ini diterapkan untuk menafsirkan dunia, orang menyebutnya intuisi. Kalau diterapkan untuk memecahkan masalah, kesadaran ini disebut kreativitas. Bila kesadaran ini diterapkan untuk berhubungan, itulah kapasitas untuk mencinta atau mengenali kebaikan seseorang tanpa persyaratan dan untuk memaafkan. Mengembangkan pikiran jelas penting, tetapi mengembangkan kesadaran hati nurani adalah hadiah paling berharga yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anak mereka. Semua orang tua menginginkan agar anak-anak mereka tahu apa yang benar, lalu atas dasar pengetahuan itu bertindak bijaksana. Sebelum pergeseran menyeluruh dalam kesadaran hati nurani ini terjadi, hal itu tidak mungkin. Orang tua menggunakan hukuman dan strategi-strategi lain yang berdasarkan rasa takut dan rasa bersalah untuk mematahkan keinginan anak-anak berperilaku jahat dan untuk memotivasi mereka jadi baik. Sekarang, anak-anak dilahirkan dengan suatu potensi baru untuk mengembangkan pengetahuan batin tersebut. Kepekaan mereka memberikan kemampuan diri, tetapi ini dapat menyebabkan mereka menghancurkan diri kalau orang tua masih menggunakan strategi berdasar rasa takut yang sudah tidak sesuai zaman. Perlakuan apapun yang dialami anak akan langsung berbalik atau menjadi terarah pada diri sendiri. Setiap anak yang dilahirkan sekarang mempunyai kemampuan bawaan untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Mereka memiliki potensi untuk mengembangkan suatu kesadaran hati nurani, tetapi kemampuan itu harus dipupuk agar dapat terwujud. Mengasuh anak secara positif membangkitkan potensi bawaan tersebut pada anak-anak kita. Bila anak dihubungkan dengan kesadaran hati nurani dalam dirinya, mereka akan berperilaku baik, tetapi tidak patuh secara membuta. Mereka menghormati orang lain, bukan karena takut, tetapi karena mereka merasa baik. Mereka bersedia dan mampu bernegosiasi. Mereka dapat berpikir sendiri. Mereka bersedia menentang tokoh pemegang kekuasaan. Mereka kreatif, bersikap kooperatif, kompeten, mengerti perasaan orang lain, penuh keyakinan dan penuh kasih. Dengan mengetahui dan menerapkan kemahiran mengasuh anak secara positif, selain tugas mengasuh anak menjadi semakin mudah bagi orang tua, imbalannya bagi anak-anak juga lebih besar. Tidak ada imbalan dalam hidup ini yang lebih besar daripada menyaksikan anak-anak kita berhasil dalam mewujudkan impian mereka menjadi kenyataan dan merasa puas dengan diri sendiri.